Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk memahami misteri penderitaan, misteri salib dalam hidup kami lewat contoh dan teladan Ayub. Bantu kami untuk tidak mengagungkan diri kami sendiri, tapi belajar menjadi orang kecil, menjadi pelayan bagi orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bulan Kitab Suci Nasional setiap bulan September, kita diajak untuk membaca, merenungkan Kitab Suci, tapi terlebih mencintai Kitab Suci. Karena dari Kitab Suci itu kita belajar banyak mengenai kehidupan. Kehidupan yang pada dasarnya sama dari dulu sampai sekarang. Dan dalam kehidupan itu kita belajar mengenal tentang kebijaksanaan, tentang sabda Kitab Suci, sabda Allah lewat para penulis. Dan sabda itu akhirnya adalah Yesus sendiri. Maka mengenal Kitab Suci berarti mengenal Yesus, menghayati Yesus, mendengarkan Yesus, dan menyatu pada Yesus pada akhirnya. Itulah kekayaan dan tujuan dari seluruh hidup kekristenan kita adalah bersatu dengan Kristus. Dengan kita merenungkan sabda itu, kita bersatu dengan sang pemberi sabda, sang sabda itu sendiri, dan itu menyatu dalam pikiranku, dalam perasaanku, dalam batinku, dalam ragaku. Dan dalam diri orang Katolik, dalam Ekaristi, sabda itu masuk dalam diri kita. Lewat sabda yang tertulis, tapi juga lewat tubuh dan darah Kristus. Jadi intinya adalah kesatuan dengan Yesus. Ya. Maka saudaraku terkasih, semoga pada masa bulan September ini kita sekali lagi tidak hanya membaca, tapi merenungkan, meresapi, dan menghayati sang sabda itu sendiri. Hari ini kita belajar dari Ayub tentang penderitaan. Kenapa penderitaan itu bagian yang misteri yang sulit sekali dimengerti, dipahami. Ya. Dan dalam diri Ayub tidak hanya bahwa itu penderitaan sebagai suatu kejadian-kejadian yang sekedar bahwa misalnya kehancuran, keluarganya hancur, dihabiskan semua kekayaan. Bisa jadi itu adalah bukan hanya perbuatan sebagai manusia biasa, perbuatan yang natural alami, tapi ternyata di balik itu adalah sang iblis yang ingin menjatuhkan orang yang beriman dan orang yang percaya. Dan dia minta izin kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu. Sesuatu yang menurut saya agak sulit dipahami dan dimengerti, bahwa Tuhan mengizinkan si iblis menjatuhkan kita manusia. Dan kita bisa lihat betapa kejamnya, betapa ngerinya perbuatan yang dibuat oleh iblis. Seluruh anggota keluarganya dihancurkan, seluruh kekayaan dihancurkan. Bahkan istrinya pun seperti menghina dan menghujat Ayub karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Karena Ayub tetap percaya sekalipun apapun terjadi. Dia sandarannya bukan kepada orang lain, kepada teman-temannya yang juga menggocoh dia, menghina dia, atau istrinya pun. Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Maka disitulah kita bisa melihat kebijaksanaan Ayub muncul pada bacaan hari ini, mengatakan bahwa kita dilahirkan dengan telanjang dan kembali juga dengan telanjang. Semua ini milik Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada iblis itu, kerjakanlah apa yang jadi milik Ayub, tapi jangan sentuh Ayub. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa dalam memahami penderitaan. Mungkin yang kita miliki akan hancur. Ya. Meskipun juga tubuh kita juga akan mungkin sakit atau menderita atau apa.
Tapi tidak Tuhan tidak menyentuh jiwanya. Ayub tetap dengan tegar, dengan yakin, dengan percaya bahwa iblis boleh menghancurkan yang dimiliki oleh Ayub. Bahkan orang-orang dekat dengan dia, anak-anaknya, hartanya, ternaknya, dengan jumlah yang tak terkira. Dan iblis memang jahat, begitu kejam, begitu ngeri, begitu mengerikan perbuatan-perbuatan iblis, yang kita bisa lihat, didengar, kalau kita memang bisa mengerti dan memahami. Nah, itu jadi saudaraku terkasih dalam Kristus. Lalu apa yang pelajaran yang kita bisa lihat? Bahwa Tuhan itu dalam tanda petik selalu mengatakan bukan Tuhan yang melakukan itu, tetapi perbuatan-perbuatan kita lah yang melakukan itu, atau perbuatan-perbuatan iblis yang berada di balik itu semua. Hidup itu semacam ujian demi ujian untuk meningkatkan, menumbuhkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Jadi hidup itu ada di tangan Tuhan dan kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Semua di dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan menghendaki ada sesuatu yang mau ditambahkan dalam diri kita. Kebijaksanaan, perjumpaan dengan Tuhan. Meskipun pada akhirnya nanti kita lihat bagaimana Ayub juga dalam perjalanan waktu digoda oleh teman-temannya bahwa engkau salah. Bahwa digoda oleh teman-temannya bahwa dia menyalahkan Ayub. Tapi Ayub mengatakan dengan sepenuh hati, aku tidak bersalah. Tetapi meskipun pada akhirnya Tuhan menantang juga, karena Tuhan ditantang oleh Ayub. Apa yang sudah dilakukan Tuhan? Tapi Tuhan bertanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku menciptakan semesta alam? Jadi sekali lagi, semua alam ciptaan, segala sesuatu tidak tergantung kepada saya. Saya bukan kontrol terhadap kehidupanku, bahkan pada orang lain, bahkan siapa istri, suami, anak-anak Anda, bukan dalam kontrol Anda. Dan karena ini bukan dalam kontrol kita, tapi kontrol Allah, maka kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Dan kita hanya tahu satu bagian kecil dari seluruh proses. Dan itu yang kita lihat dalam Ayub. Maka ketika Tuhan menantang Ayub, di manakah engkau? Ayub menangis. Ayub mengalami, bukan lagi dia mendengar, imannya itu bukan lagi dia dengar dari orang lain, dari siapapun, tapi dia sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Persatuan dengan Tuhan. Dan itu saya kira merupakan satu kunci dari kitab Ayub. Nah, dalam Injil hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa kita ingin terbesar dengan dunia popularitas, dengan dunia gengsi. Sekarang kita menjadi yang terbesar, yang terhebat. Dan itu menimbulkan konflik di antara para rasul. Dan Yesus mengatakan bukan yang terbesar adalah justru ketika orang menjadi pelayan, menjadi kecil. Keterbesaran orang itu ketika dia menjadi kecil, ketika dia mau melayani orang-orang lain, terutama orang-orang kecil. Dan inilah jadi nilai-nilai yang tidak lagi bersandar kepada kemanusiaan kita, meskipun tetap perlu, tapi bersandar kepada keilahian yang sifatnya abadi, yang sifatnya tetap, yang sifatnya kekal. Dan itulah ketika kita belajar dari kitab suci, kita belajar dari kehidupan, kita belajar bagaimana kitab suci, dan Tuhan melihat segala sesuatu dari kacamatanya, bukan kacamataku. Dan itulah yang menguatkan kita. Semoga Anda tetap tekun membaca, merenungkan kitab suci setiap hari. Ya, Anda bisa mengambil ruah, Anda baca, Anda renungkan, dan supaya itu meresap dalam diri kita dan kita bertemu dengan Sang Sabda Yesus sendiri. Dan ini penting bagi kita karena kita berpikir dengan kata-kata. Ketika kita bangun itu kita mulai ada kata-kata dalam batin kita. Kata-kata ada sabda, dan sabda itu bisa meneguhkan, encouragement, tetapi juga discouragement. Ada kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, membahagiakan. Tapi ada kata-kata yang merendahkan. Ada kata-kata yang menurunkan derajat saya. Kata-kata yang membuat saya lemah. Ya. Nah, itu. Jadi disitulah peran sabda itu yang menguatkan, sabda encouragement. Ya. Melepaskan atau tidak mengikuti discouragement. Yang merendahkan, yang meruntuhkan, yang merontokkan semangat saya. Semoga Anda dan saya dan kita semua mendengarkan sabda supaya kita semakin kuat dalam berjalan
menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh